Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd, sabahul khair. Belum kompak nih kayaknya. Ya, ibu-ibu ya. Sabahul khair. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Sami sehat sedaya nggih Bapak Ibu-ibu. Alhamdulillah ya. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini kita masih mendapatkan begitu banyak nikmat dari Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sempat juga gitu nggih. Sehingga kita masih bisa hadir di madrasah yang kita cintai ini untuk kita sama-sama thalabul ilm, menuntut ilmu, dan itu adalah kewajiban kita sebagai seorang hamba ya untuk menuntut ilmu, dan itu adalah bagian dari ibadah, bahkan termasuk ibadah yang utama ya. Dan kita terus berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Allahumma amin. Kita absen terlebih dahulu nggih, Pak. Ini tanggal berarti tanggal 9 Juni. Berapa Dzulhijjah? 20 berapa? Ya. Jadi kita sudah memasuki akhir ya, akhir bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi masuk bulan tahun baru Islam ya, bulan apa? Muharram. Suro nggih. Betul ya, suro ya? Nggih. 23 Dzulhijjah ya, 23 Dzulhijjah. Dan tentunya ini masih di bulan haram ya. Dzulhijjah kita masih di bulan haram, termasuk bulan Muharram yang akan datang itu juga termasuk bulan yang mulia, yang agung. Maka ini waktu-waktu yang baik ya untuk kita banyak beramal ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Pak Agus Santoso izin, Bu Andi Endang izin, Bu Astuti hadira, Bu Bektirianti hadira, Bu Devi izin, Bu Dwi Yuliarti hadira, Bu Erni izin niki nggih. Ya, Bu Eti Puji hadira, Bu Etika ada izin juga, Bu Handayani hadira, Pak Harsono, Bu Heni Yuniarti hadira, Bu Hikmastuti hadira, Bu Lis Ismiati izin, Bu Mei Nurhayati hadira, Pak Muntarik kelihatan, Bu Musinem hadira, Bu Neni Yudianti izin, Bu Ningrum hadira, Pak Pujiarto izin nggih, Bu Rasmini hadira, Bu Retni Astuti, Pak Rohadi belum ya, oh izin, oh iya, Bu Rohani hadira, Bu Rosida izin, Bu Salbia hadira, Bu Siti Khotijah hadira, Bu Siti Nurhayatun ada hadira, alhamdulillah. Bu Siti Nuryati hadir, Bu Siti Rahayu hadir. Hadir nggih? Sakit? Syafahullah syifaan aja.
Bu Siti Sarifah hadir. Bu Siti Sugianti hadir. Bu Siti Suryah hadir. Bu Sri Sugiyarti, Bu Subekti Laraning Tias hadir. Pak Sugeng Raharjo izin. Belum? Izin. Tadi saya sekilas baru lihat di grup ya. Hari ini kayaknya banyak yang izin ya. Yeah. Banyak yang mantu nopo kondangan. Pak Sugi Hartoyo hadir. Pak Suharjo hadir. Bu Sukarni hadir. Bu Sumarsi hadir. Pak Suparman hadir nih. Bu Surati hadir. Pak Wargono hadir. Bu Wasmiati hadir. Alhamdulillah. Bu Wigati Ningsih izin. Bu Wiji Astuti hadir. Bu Yulianti izin. Ya, yang izin berarti ada 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 14-an ya. Ya ini banyak ini ya. Ya kita doakan yang punya hajat gitu ya, keperluan gitu ya, diberikan kemudahan oleh Allah. Yang sakit kita doakan cepat diberi kesembuhan sehingga nanti bisa kembali bareng-bareng ya kita talabul ilm ya. Nggih. Kita biidznillah atas izin Allah kembali kita akan melanjutkan nggih Bapak Ibu-ibu. Kajian kita masih berkaitan dengan tauhid ya. Ini adalah asyraful ulum ya, ilmu yang paling mulia ya. Ini dikatakan oleh para ulama ya. Ketika orang belajar tauhid berarti dia belajar ilmu yang paling mulia. Kok bisa? Alasannya kenapa tauhid itu adalah ilmu yang paling mulia? Karena berkaitan dengan yang dipelajari kan gitu ya. Tauhid itu nanti juga kan isinya bagaimana seseorang mentauhidkan Allah ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu itu menjadi mulia ya sesuai dengan apa yang dikaji kan gitu nggih. Karena yang dikaji adalah tentang Allah, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti di dalam tauhid yang pernah kita sampaikan, bagaimana kita mengenal bahwasanya Allah itu sang pencipta, pengatur alam semesta, yang memberi rizki ya. Kemudian Allah juga memiliki nama-nama. Allah memiliki nama-nama, walillahil asma al husna ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali Allah sebutkan apa? Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama Allah ya. Ya, Al-Malik, Al-Qudus ya. Ada berapa? Ya, kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan ada 99. Tapi nanti para ulama mengatakan bukan berarti hanya itu saja ya. Karena nanti di dalam hadis atau di dalil yang lain disebutkan ya ada memang nama-nama yang bisa jadi Allah simpan, Allah tidak kabarkan kan gitu ya. Jadi tauhid itu juga belajar mengenal ma'rifatullah, mengenal Allah. Siapa Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga tadi tauhid itu juga mengenal atau seorang kemudian ketika meyakini Allah itu yang menciptakan, maka Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah, diibadahi. Adapun yang lainnya itu tidak berhak untuk disembah, diibadahi karena tidak menciptakan, tidak mengatur, tidak mendatangkan manfaat atau madharat. Semuanya itu adalah terjadi, apa yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak
Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahasan yang terakhir yang kita kaji itu kan masih poin yang keberapa nggih? Poin ke-6. Ya, tawakal, Masya Allah. Masih ingat ya Bapak Ibu apa itu tawakal? Halaman 15, betul ya? 28. Yang satunya halaman 28. Nggih. Halaman, kalau buku yang ini halaman 15 atau yang satunya halaman 28. Ya, di poin yang ke-6 terakhir yang kita bahas adalah bahwa tawakal kepada Allah apa? Bahwa tawakal kepada Allah adalah sifat yang mendasari sikap tersebut. Apa yang dimaksud dengan sikap tersebut? Yaitu berkaitan dengan poin yang kelima, ya. Orang itu tidak meminta untuk diruqyah, kemudian apalagi tidak meminta untuk diobati dengan besi panas, tidak tetayur, ya, menganggap sial, ya, dengan sesuatu, ya. Itu semuanya adalah yang membuktikan akan bagaimana seseorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa tawakal kepada Allah ada sifat yang mendasari sikap tersebut, sehingga orang tidak meminta untuk diruqyah, alias kalau sakit ya ngeruqyah sendiri, ya. Ruqyah sendiri, ya, dibacakan surat Al-Fatihah atau ayat-ayat yang lain, semua yang ada di dalam Al-Qur'an itu bisa untuk meruqyah. Ayat kursi, sami hafal nggih ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhitu bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul. Masya Allah, alhamdulillah. Ini ayat kursi itu ayat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an. Ini juga termasuk wirid nggih, wirid yang kita memang baca biasakan di setiap pagi atau petang, termasuk juga ba'da sholawat al-khams. Ini memang isinya Masya Allah, ya. Ya, tadi sifat Allah disebutkan di dalam ayat kursi itu, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wah, itu nanti kalau bahas ini ya tafsir sendiri, ya. Jadi memang ayat yang paling mulia pun isinya adalah tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Ini tauhid. La ta'khudhuhu sinatu. Allah itu enggak tidur, enggak permulaan tidur itu apa? Ngantuk. Jadi Allah tidak ngantuk, ya, tidak tidur. Ya gimana kalau Allah nanti sampai tidur atau ngantuk, ya hancur nanti alam semesta ini, ya. Siapa yang mengatur, kan gitu, ya. Ini menunjukkan semuanya sebetulnya kalau kita terus membaca Al-Qur'an, mengkaji, itu kita akan bagaimana orang itu lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Lebih nanti tumbuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, ya, semua di dalam Al-Qur'an itu penuh dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tauhid, ya. Isinya adalah tauhid. Walaupun memang tidak hanya tauhid saja, nanti ada hukum-hukum, ada kisah-kisah umat-umat terdahulu, kejadian hari kiamat, itu semuanya adalah hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Makanya di ayat surat Al-Baqarah yang pertama kali disebutkan itu kan sifat orang beriman itu adalah mengimani akan perkara-perkara yang ghaib.
Gaib itu kan sesuatu yang nggak terlihatan, nggak ter apa namanya dengan panca indera gitu ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan sifat orang bertakwa. Yang pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mengimani, mempercayai akan hal-hal yang gaib. Ya, Allah Subhanahu wa taala nggak bisa dilihat dengan panca indera, tetapi kita bisa merasakan akan apa? Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup, kita mendapatkan rizki, semua apa yang di alam semesta ini menunjukkan akan kekuasaan Allah, bahwasanya Allah itu ada, ya. Keteraturan yang terjadi di alam semesta ini, keindahan yang ada, itu nggak mungkin alam ini kemudian terjadi dengan sendirinya, atau alam ini menciptakan dirinya sendiri, nggak mungkin. Pasti ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melihat ayat-ayat kauniyah ciptaan Allah, termasuk juga ayat-ayat apa yang ada di dalam Al-Quran, itu semuanya adalah menunjukkan akan Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, Allah maha agung, ya, maha segalanya. Maka ya ketika orang meminta ya akan sesuatu, mintalah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya tadi, ya. Ya kalau kita bergantung kepada diri kita, kita itu lemah, ya. Lemah, ya. Gampang lupa. Ya, sering berbuat salah, ya. Maka gantungkan segala urusan kita itu kepada Allah. Itulah yang disebut dengan sifat ini, tawakal. Ya. Dan ini apa namanya yang membuktikan keimanan yang benar, yang kuat kepada Allah, ya kuatnya sikap apa tawakal. Namun juga yang namanya sikap tawakal itu tidak kemudian meniadakan atau mengesampingkan yang namanya usaha dan ikhtiar, ya. Jadi ikhtiar, orang itu berusaha semaksimal mungkin, ya. Orang pingin kaya, ya ikhtiar, berdagang, bertani, siapa lagi? Mungkin bekerja gitu, nggih. Beternak, masya Allah, beternak, ada yang ternak kambing, sapi. Tapi kemudian ketika dia berusaha, gantungkanlah ini kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang akan mendatangkan manfaat, kemudian orang meraih ya apa yang dia inginkan, itu tidak akanlah terjadi kecuali itu ada atas kehendak Allah. Manusia punya keinginan, ya, tetapi itu tidak akan terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah, itu di dalam surat apa? Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Pernah dengar ya Bapak Ibu, ya? Wa ma tasya'un, apa yang kalian inginkan, ya. Jadi manusia itu punya kehendak, punya keinginan. Jadi manusia itu tuh bukan kemudian dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak. Dia bisa memilih, ya. Dia bisa memilih. Buktinya umpamanya, ya, di hadapan kita ada susu, ada khamr, umpamanya ada kopi, ya. Kita kan punya kehendak, bisa memilih antara tiga itu, ya. Mau susu, ya, atau mau apa? Mau kopi, atau ya nanti kalau milihnya khamr, ya berarti itu bisa menjadikan akalnya hilang, ya. Wa ma tasya'un, ini di dalam surat At-Takwir. Nah, surat apa? At-Takwir. Jadi kita itu punya masyiah, punya kehendak, kemudian kita mengusahakan gitu, ya. Surat apa? At-Takwir. At-Takwir. Ini masih di juz amma ini, Bapak Ibu. Ayat ke berapa?
ayat paling akhir ya. Ayat 29. Ini wa ma tasyaun, apa yang kalian inginkan kan gitu ya. Illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tetapi itu tidak akan terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah. Makanya ya kita gantungkan ya keinginan kita ya, ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ke-6 nggih. Ya. Jelas niki nggih Bapak Ibu-ibu. Jadi tawakal ini sesuatu yang sangat penting ya. Kita bergantung, menggantungkan segala urusannya kepada Allah, dan kita dibarengi dengan apa? Ikhtiar, usaha yang maksimal. Ada yang ingin ditanyakan ini berkaitan dengan ruqyah, tatoyur atau kai ya, dan tawakal ya. Intinya adalah semuanya itu adalah orang tidak meminta ruqyah, tidak meminta diobati dengan besi panas, tidak bertatoyur. Ini adalah bukti kuatnya tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada kita lanjutkan nggih. Ya, kita lanjutkan di poin yang ke-7 ya. Poin yang ke-7 ini disebutkan oleh penulis dalamnya ilmu siapa? Para sahabat ya. Dalamnya ilmu para sahabat karena mereka mengetahui bahwa orang-orang yang dinyatakan dalam hadis tersebut tidak akan mencapai derajat dan kedudukan yang demikian itu kecuali dengan amal. Maksudnya apa? Ini adalah masih membahas tentang hadis tadi ya. 70.000 orang yang nanti mendapatkan kemuliaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kan kemudian setelah Nabi menyebutkan akan ada sekelompok orang kan gitu ya, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Setelah itu Nabi masuk ke dalam rumah kan gitu ya. Setelah itu para sahabat itu saling bertanya-tanya kan gitu. Loh, kira-kira siapa ini 70.000 itu ya? Apakah orang yang dari awal dia hidup dia Islam gitu sampai akhirnya ya? Ataukah orang yang hidup semasa dengan Nabi ya, berjuang bersama Nabi, atau istilahnya adalah sahabat? Itu para sahabat saling saling bertanya-tanya. Maka dari situ ini ulama kemudian mengambil pelajaran dari hadis itu gitu ya. Bagaimana para sahabat itu kemudian berupaya untuk mencari tahu kan gitu ya. Itu menunjukkan dalamnya ilmu para sahabat ya, bahwasanya orang itu tidak akan mendapatkan tadi keutamaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, kecuali dibarengi dengan amal. Ini garis bawahnya, kecuali dibarengi dengan amal. Jadi keimanan saja itu enggak cukup, tetapi harus keimanan itu diwujudkan di dalam perbuatan. Makanya para ulama menjelaskan yang namanya iman, keimanan itu tidak hanya sesuatu yang diyakini di dalam hati saja atau yang diikrarkan di dalam lisan, tetapi juga menuntut orang itu kemudian untuk beramal. Jadi iman ya, iman ini keyakinan ya, keyakinan di dalam hati, keyakinan yang tanpa ada keraguan gitu nggih. Maka disebutnya al-imanu al-i'tiqad bil jawarih. Orang itu meyakini di dalam hati, kemudian juga diikrarkan ya. Kemarin kita
Ya, antasyhada an la ilaha illallah. Ya, makanya disebutkan di dalam hadis bunyal Islam ala khams. Agama Islam itu dibangun di atas 5 perkara, ya. Disebutkan yang pertama adalah asy-syahadah, ya. Ini ikrar, ya. Ikrar di sini artinya apa? Lisan, ya. Jadi ketika orang masuk Islam, dia harus apa? Melafalkan syahadat, ya. Gak hanya kemudian di dalam hati saja, tetapi menuntut untuk dilafal ikrar, ya. Ya istilahnya mengikrarkan, mengucapkan kan gitu, ya. Baru kemudian yang ketiga di sini adalah amal, ya. Amal. Ya iman ini, ya. Keyakinan di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, termasuk juga adalah iman itu ya sesuatu yang dibuktikan dengan amal, ya. Kalau nanti berbicara dalil banyak sekali di dalam Al-Qur'an, ya. Kalau Allah menyebutkan iman biasanya nanti dibarengi dengan amal. Contoh umpamanya di dalam surat Al-Asr, ya, wal 'asr, ya. Innal insana lafi khusr. Bahwasanya semua manusia itu pasti akan rugi. Tapi Allah menyebutkan pengecualian kan gitu. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa setelahnya? Wa amilus sholihat. Gak digandengkan iman dengan al-amal. Nanti di dalam surat Al-Bayyinah umpamanya, ya, makhluk yang paling baik, ya, innal ladzina amanu. Kan sebelumnya Allah menyebutkan makhluk yang paling buruk kan apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fi ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir, ya, itu adalah syarr, seburuk-buruknya makhluk bari. Tapi kemudian Allah sebutkan setelahnya innal ladzina amanu. Apa itu saja? Wa amilu, dan beramal. Jadi iman itu menuntut apa? Amal. Iman itu menuntut amal, nggak bisa dipisahkan, ya. Dan nanti ya makanya nanti di dalam orang beramal ya diantaranya adalah yang pokok, ya. Seperti tadi disebutkan di dalam hadis bunyal Islam ala khams, ya. Syahadat, ya. Kemudian mendirikan sholat. Nah ini makanya nanti para ulama ada yang mengatakan ya di dalam hadis malahan, ya. Nabi mengatakan yang membedakan antara orang yang beriman dengan tidak beriman ya sholat itu kan gitu, ya. Jadi memang sholat ini amalan yang betul-betul harus diperhatikan, tidak disepelekan, ya. Walaupun kadang-kadang karena mungkin orang belum paham hakikat sholat itu sendiri, bagaimana kewajiban, ya. Sholat itu adalah sesuatu yang tidak boleh tidak kan gitu, ya. Bahkan dalam kondisi orang lagi perang pun kan, ya, tetap harus sholat, bahkan sholatnya berjamaah. Makanya nanti ada tuntunan yang namanya sholat apa? Pernah dengar yang namanya sholat khauf? Sholat khauf itu artinya kondisi lagi dalam ketakutan darurat, ya, alias lagi di medan perang. Itu ada tata caranya memang. Lagi nanti ada yang sholat sujud, terus yang lainnya megang senjata kan gitu, ya. Itu ada nanti di dalam fikih dipelajari. Itu dalam kondisi apa? Perang pun masih tetap diperintahkan sholat, ya. Bahkan tadi dengan berjamaah. Bagaimana dengan kondisi yang lagi nggak ada perang, alias kondisi aman, tentram, ya jelas itu sesuatu yang wajib, ya. Bahkan sampai dalam kondisi orang itu lagi sakit pun
Apakah kemudian gugur padanya kewajiban sholat? Tidak. Ya. Kalau nggak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa duduk, ya nyampi miring. Kalau nggak semiring, berbaring. Oh, nggak bisa berbaring, nggak bisa. Ya maksudnya kalau tangannya sudah nggak bisa gerak-gerak, ya berarti dengan isyarat, ya. Ini kan semuanya menunjukkan akan kewajiban yang memang sholat itu tadi, ya, yang membedakan antara orang beriman dan tidak beriman. Jadi memang iman itu menuntut nopo amal, nggak bisa dipisahkan. Makanya ya para sahabat juga seperti itu, ya, alias orang-orang yang tadi mendapatkan kemuliaan 70.000 itu mereka nggak mungkin mendapatkan kemuliaan itu kecuali ada punya amalan yang sehingga menyebabkan mereka itu layak gitu nggih mendapatkan derajat itu. Makanya kemudian di pagi harinya Nabi menyebutkan itu tadi ciri-cirinya kan gitu. Ya, yang intinya adalah mereka orang-orang yang bertawakal kepada Allah, yang beramal kemudian digantungkan ya semuanya kepada Allah ya. Termasuk dia tadi orang ketika beramal ibadah sholat ya, dia juga gantungkan, dia meyakini bahwasanya dia dapat melakukan ibadah sholat ya, bisa rajin datang ke masjid ya, bisa mudah untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, itu semuanya adalah apa? Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dan iman, tawakal ya, yang tadi disebutkan tawakal itu kan tawakal itu sendiri lebih kepada amalan hati ya. Tawakal ini adalah lebih kepada apa? Amalan hati. Dan kadang-kadang Bapak Ibu semuanya, amalan yang sifatnya nggak kelihatan hati, di dalam hati itu bisa jadi itu sesuatu yang memang lebih utama ya. Lebih utama. Bukan berarti kita menyepelekan hal-hal yang zahir tadi ya. Bagaimana kalau sholat ya, gerakan-gerakan sholat itu kan sifatnya zahir, itu ya tetap wajib diperhatikan bagaimana gerakan-gerakan yang benar gitu ya. Pelafalan doa-doa yang ada iya. Tetapi tadi ada amalan yang lebih utama adalah berkaitan dengan hati, diantaranya adalah orang senantiasa bertawakal tadi. Dia bisa melakukan ibadah itu ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana kalau ini niatannya benar kan gitu ya. Orang beribadah itu karena tadi saya berusaha untuk bisa sholat 5 waktu berjamaah ya. Dan saya melakukan itu adalah karunia dari Allah. Itulah yang kemudian menjadikan orang apa? Tidak terjerumus ke dalam kesombongan. Karena kadang-kadang nun sewu gitu ya. Ya iblis itu, setan itu ya pintar juga. Yang digoda itu yang nggak hanya yang imannya lemah kan gitu ya. Yang imannya kuat, yang sregep ibadah pun nanti juga digoda dengan tadi. Wah, saya kan sudah rajin ibadah gitu ya. Kemudian masya Allah sudah rajin datang di majelis ini, wah, kemudian merasa dirinya lebih dari yang lain ya. Kemudian menganggap orang lain itu rendah ya. Saya ini lebih, ini sifat-sifat kesombongan itu ya biasanya tetap ada, bisa muncul ya, walaupun orang itu sudah bersemangat di dalam beribadah, tetapi bisa saja dia tergelincir karena tadi dengan adanya kesombong. Maka ketika orang beramal dia gantungkan semuanya kepada Allah, saya ini ya bisa punya ilmu, bisa beribadah dengan baik, itu ya semuanya adalah bukan
Bukan karena saya yang kuat, bukan, tetapi adalah Allah yang memberikan apa? Petunjuk. Allah yang memberikan hidayah. Kekuatan yang kita miliki itu pun juga siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meresapi itu, jadi apa namanya? Itu yang berupaya kita menghilangkan sifat-sifat itu di dalam masalah agama. Termasuk juga masalah dunia umpamanya. Orang bisa mendapatkan ya kelebihan, ya kepintaran, mungkin pangkat, mungkin keluasan rizki dan seterusnya, ya. Kalau itu kemudian dia yakini itu semuanya adalah dari Allah, saya itu ya semuanya dari Allah kan gitu. Maka itulah yang kemudian menjauhkan dia dari sifat nomor sombong. Jadi tawakal, ya nanti sebetulnya kalau berbicara tentang tawakal itu nisfuddin, ya, setengah dari agama. Ya. Jadi memang segala hal itu ya kita kembalikan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam urusan ibadah maupun juga dalam amal-amal harian, kebiasaan kan gitu. Karena memang amal ibadah, amal keseharian pun kalau kita niatkan karena Allah kan itu akan bernilai apa? Ibadah, akan bernilai pahala. Nah ini yang memang para sahabat mereka memahami itu, ya. Yang namanya iman itu juga tidak bisa terlepas dari yang namanya apa? Amal. Ini masih nyambung di poin yang ke-8. Saya minum sedikit. Bismillah. Ini masih nyambung di poin yang ke-8, Bapak Ibu-ibu. Kita lanjutkan saja nggih. Ini yang poin yang ke-8 adalah gairah, ya, dan semangat, ya, para sahabat untuk nopo? Berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan. Dan ini yang bisa kita tiru dari mereka para sahabat. Karena memang sahabat ini mungkin pernah kita jelaskan, ya. Sahabat ini kan generasi terbaik dari umat Nabi Muhammad. Ya, generasi terbaik itu adalah mereka para sahabat, orang-orang yang hidup semasa dengan Nabi, kemudian beriman gitu ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, mengikuti apa yang datang dari Nabi, kemudian meninggal dalam keadaan beriman. Ini adalah generasi terbaik, ya. Mungkin ada yang apa namanya berpendapat tuh mereka sahabat itu kan ketemu langsung dengan Nabi kan gitu ya, lihat mukjizat Nabi, otomatis mereka beriman. Apakah seperti itu? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Kalau ditanya apakah ada di zaman Nabi yang ketemu dengan Nabi, melihat mukjizat Nabi, apakah ada yang tetap dalam keadaan kekafiran, kemusyrikan? Banyak. Banyak. Bahkan siapa? Pamannya Nabi, sinten? Abu Thalib itu kurang dekat apa dengan Nabi? Abu sinten? Paman Nabi. Abu Thalib, pamannya Nabi yang merawatlah Nabi, melindungi Nabi, ya, membela Nabi, ya. Namun karena Allah tidak berikan hidayah alias masuk Islam, ya, sampai akhir hayat pun apa? Tidak muslim. Maknanya apa? Maknanya adalah keimanan itu semuanya adalah ini anugerah, taufik, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang ini tidak ada nilainya, tidak ternilai, ya, saking nopo? Saking besarnya. Makanya kita banyak bersyukur kepada Allah, kita lahir, ya, orang tua kita
muslim, kemudian kita menjadi orang beriman, muslim. Ini adalah nikmat karunia dari Allah, begitu besar nikmat iman, ya. Karena nggak semuanya orang itu, ya, dari sekian miliar manusia di muka bumi ini yang muslim, ya nggak semuanya kan gitu ya. Mungkin berapa persennya kan gitu. Ya. Ini nikmat yang begitu besar. Maka sama, para sahabat pun yang mereka kemudian beriman kepada Allah, mengikuti Nabi, itu adalah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti Allah memuji para sahabat, ya. Di dalam surat Al-Bayyinah tadi, setelah menyebutkan sebaik-baik makhluk orang-orang yang beriman, beramal soleh, balasan mereka adalah surga yang kekal di dalamnya mengalir sungai-sungai tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kemudian disebutkan setelahnya apa? Radhiyallahu anhum. Siapa yang dimaksud Allah meridhoi mereka? Siapa yang dimaksud? Allah radhiyallahu, Allah meridhoi, radhiyallahu anhum, kepada mereka. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Para sahabat. Para sahabat. SA ya. Sahabat. Alias tadi yang kita sebutkan, ya. Sahabat Rasul. Jadi mereka itu punya keutamaan, bahkan sampai tadi mendapatkan pujian dari Allah, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Ini istilahnya apa ya, kenikmatan yang bahkan yaitu nanti penghuni surga pun nanti selain kenikmatan tadi, nikmat yang terus menerus di dalam surga, juga ada nikmat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah sudah ridho, ya sudah, nggak akan kesulitan, nggak akan sengsara, alias ya selamat, ya. Kalau itu orang mendapatkan keridhoan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan derajat yang rendah, tapi ini adalah iya. Makanya kalau kita menyebutkan nama sahabat, umpamanya Abu Bakar umpamanya, kemudian kita mendoakan apa? Radhiyallahu anhu, betul ya? Iya. R kalau disingkat ya. Jadi saya tidak usah disingkat-singkat. Kalau ini doa. Dan ketika orang itu mendoakan, orang yang mengucapkan radhiyallahu anhu, artinya semoga Allah meridhoi mereka. Di dalam hadis disebutkan, orang yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, maka malaikat akan apa? Mengaminkan. Dan mengatakan apa? Walakal misl, dan bagimu sesuatu yang sama, alias apa, seperti yang engkau doakan kepada orang itu juga akan kembali, atau doa itu juga akan kembali kepada dirimu, atau kebaikannya itu juga akan didapatkan oleh dirimu, ya. Jadi enggak usah disingkat-singkat gitu ya. Ketika mengucapkan nama sahabat, umpamanya radhiyallahu an, atau kita menyebutkan nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah ini nanti ada keutamaan lebih lagi, ya. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sallallahu, ya itu dari keselamatan, ya, kepada Nabi. Itu nanti kembali kepada orang yang bersolawat, ya. Bahkan ya Allah dan para malaikat juga bersolawat kepada Nabi, ya. Maka kembali tadi ya ke para sahabat, ini adalah generasi terbaik, ya. Mereka mendapatkan pujian dari Allah, radhiyallahu anhum, mereka Allah ridho kepada mereka. Waradu'an, kan lanjutkan seperti itu ya, radhiyallahu anhum waradu'an, dan mereka ridho kepada Allah, alias apa?
mereka kemudian merasa cukup. Ridho juga maknanya adalah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada mereka nanti di surga. Dan tentunya nanti para sahabat juga bertingkat-tingkat ya. Ada yang disebut dengan umpamanya 10 sahabat yang Allah mubasyirina bil jannah, sudah Allah kabarkan ya, dijamin masuk surga. Itu ada ya, diantaranya ya 4 khulafa ar-rasyidun ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini sudah dijamin ya masuk surga. Bilal bin Rabah ya, sahabat itu ya bertingkat-tingkat juga. Nanti ada sahabat yang punya keutamaan, mereka yang ikut dalam perang Badar. Ini juga Nabi mengatakan dosa-dosa mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka sifat yang bisa kita tiru ini kan di poin yang ke-8 apa? Mereka itu adalah orang-orang yang bergairah gitu ya, bersemangat untuk berlomba-lomba, istilahnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mengamalkan kebaikan. Ya sama tadi, alias mereka itu mencapai derajat yang mulia, dipuji oleh Allah, bukan kemudian diraihnya dengan santai-santai, dengan ya istirahat boleh. Ya waktu santai-santai ya boleh, istilahnya siapa, piknik ya boleh kan gitu ya, tapi tidak kemudian menghabiskan seluruh waktunya dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tetapi kemuliaan itu ya diarahi dengan perjuangan, dengan usaha yang maksimal, pengorbanan ya. Ini para sahabat, mereka mendapatkan itu juga dengan apa? Usaha yang maksimal. Kalau kita ingin juga mendapatkan kemuliaan apa yang didapatkan oleh para sahabat, ya tadi meniru apa? Semangatnya mereka di dalam beramal ya. Kan ketika mereka Nabi mengatakan ada 70.000 orang, mereka langsung apa? Saling kira-kira siapa ya? Apakah yang berbuat ini berat ini? Ini kan menunjukkan apa? Semangat gitu ya, pingin tahu siapa sih gitu ya orang-orang itu kan gitu. Maka barulah kemudian di pagi harinya dikabarkan oleh Nabi SAW ciri-ciri dari 70.000 orang tersebut ya. Itu juga semuanya di dalam hadis itu pelajarannya adalah menunjukkan akan bagaimana generasi terbaik itu adalah mereka orang-orang yang berlomba-lomba. Jadi ketika ada amalan kebaikan itu bersegera gitu ya, bersegera untuk menunaikannya dengan sebaik-baiknya ya. Ini generasi terbaik ya. Makanya Nabi juga memuji para sahabat kan gitu ya. Khairul quruni qarni, ini di dalam hadis. Sebaik-baik generasi adalah qarni. Qarni itu yang hidup semasa denganku, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi kedua yang kebaik adalah setelah sahabat, atau disebutnya generasi tabiin. Nggih, leres. Tabiin. Jadi yang pertama ini sahabat ya. Sahabat. Ini generasi yang paling baik ya. Generasi sahabat. Kemudian setelahnya adalah generasi tabiin ya. Yang mengikuti yaitu setelah para sahabat ya. Berarti ini enggak ketemu dengan Nabi ya, tidak ketemu dengan Nabi, tetapi ketemu dengan para sahabat. Ini dipuji oleh Nabi SAW. Kemudian generasi yang ketiga disebutnya apa? Tsummal ladzina yalunahum. Nabi juga mengatakan kemudian generasi setelahnya lagi, yaitu nanti disebutnya sinten? Ini kalau ulama nanti di sahabat ya ada ulama, ini di sini juga ada ulama, di sini juga ada ulama. Tetapi apa di sini? Tabiut. Pernah dengar? Tabiut, tabiin.
Pengikutnya para tabiin, ya. Pengikutnya tabiut tabiin alias generasi setelah tabiin. Nggak ketemu sahabat. Kalau ini kan ketemu sahabat. Kalau ini nggak ketemu sahabat, tapi ketemunya tabiin. Ya, imam-imam madhab yang 4 seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, ya ini antara tabiin dan tabiut tabiin. Ini generasi, makanya disebutnya adalah generasi salaf. Ini disebutnya adalah generasi salaf, itu generasi terdahulu yang hidup tadi zamannya sahabat, tabiin atau tabiut tabiin, yang mereka yaitu tadi mendapatkan kemuliaan karena memang dipuji oleh, mendapatkan pujian langsung dari siapa? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di generasi inilah istilahnya ya kemurnian Islam, ya. Belum nanti zamannya masuknya pemikiran-pemikiran dari Yunani, kan nanti ada masa-masa di mana tercampurnya gitu ya pemahaman Islam dengan dari luar, sehingga nanti muncul pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Itu ada runtutannya, runtutannya. Maka ada keutamaan kemudian orang mengikuti generasi terbaik, ya. Apalagi ini generasi sahabat, memang nanti Nabi secara khusus menyebutkan karena mungkin pernah mendengar ya hadis umat Islam itu nanti akan terpecah menjadi berapa golongan? 73 golongan. Itu Nabi sudah mengkabarkan, ya. 73 golongan. Kalau nanti bisa dilihat di dalam hadis, ya. Iftiraqul ummah, ya. Perpecahan ummah. Jadi umat Yahudi itu terpisah menjadi 71 golongan, Nasrani 72, umat Islam terpisah menjadi 73 golongan. Dan nanti di akhir Nabi mengatakan dari 70 golongan itu termasuk ya Islam, dalam Islam, kullu finnar, semuanya nanti masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Maka Nabi kemudian menjelaskan siapa yang satu yang selamat itu, ya. Maka ana alih, orang-orang yang mengikuti apa yang aku ajarkan dan apa yang diikuti juga oleh para ini generasi terbaik, para sahabat. Ini kemurnian Islam. Jadi kembali lagi ke poin yang insya Allah nanti ada atau sudah lewat mungkin sebetulnya akan hal itu, ya. Tentang hadis, ya, yang menjelaskan akan umat Islam itu akan terpecah. Maka Nabi juga sudah menjelaskan siapa yang selamat adalah yang mengikuti Nabi dan para ini generasi terbaik, yaitu para sahabat, ya. Dan tadi disebutkan di poin ke-8 bagaimana sifat mereka generasi terbaik adalah orang-orang yang berlomba-lomba, ya. Di dalam beramal, ya, yang terbaik gitu, ya. Itu poin ke-8. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, ya. Oke, monggo Ibu. Berarti intinya berarti apa kebaikan itu perbuatan dalam melaksanakan ibadah. Iya. Amal soleh. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang melaksanakan
amalan torikoh. Nah, karena kalau bisa melaksanakan torikoh itu semacam prediktif atau sampai 10.000 sekian. Nah, itu apakah itu termasuk sunnah diajarkan atau sahabat Rasul yang melaksanakan? Masya Allah. Taib, yang pertama itu ya kaitan dengan amal iman kan gitu tadi ya. Karena memang ketika orang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah itu kan di dalamnya ada, mungkin pernah kita sampaikan ya, ada syarat-syarat la ilaha illallah, berilmu, kemudian tunduk kan gitu ya. Pernah ya, yakin kan gitu. Maka di antara ketundukan itu adalah orang itu kemudian pasrah, alias apa yang Allah perintahkan, Allah yang larang itu semuanya yang diperintahkan dijalankan, yang dilarang berarti dijauhi. Itulah bentuk ibadah itu, ketaatan kepada Allah. Jadi di dalam orang melafalkan syahadat itu tidak hanya di lisan, tetapi dia memahami kandungannya, dan kalau itu ada perintah-perintah berarti ditunaikan. Jadi memang nggak bisa dipisah antara tadi orang melafalkan syahadat kemudian amal, itu semuanya adalah ini iman ya, yakin, melafalkan dengan lisan dan amal. Kemudian thariqah ya. Thariqah itu kan dalam bahasa Arab artinya sebenarnya jalan ya. Thariqah itu jalan, thariq ya. Dan mungkin awalnya adalah bagaimana jalan itu adalah jalan, diinginkannya adalah keselamatan kan gitu. Cuman ketika orang beramal dengan suatu amalan tertentu, apalagi dengan tata cara tertentu, dalam artian tadi disebutkan ada bilangan-bilangan tertentu, mungkin di waktu-waktu tertentu, maka itu semuanya harus membutuhkan yang namanya dalil. Dalil itu seperti yang sering kita sampaikan, rujukannya di dalam kita bersyariat beragama adalah Al-Quran dan hadis. Sumbernya dua ini ya. Berarti kalaulah tadi ada zikir-zikir ya, pokoknya kalimat tahlil itu ada di dalam syariat, di syariat kita bertahlil. Dan itu kan sifatnya mutlak, orang boleh bertahlil kapanpun dan dimanapun. Tetapi ketika ingin kemudian ada orang yang mengkhususkan harus dibaca umpamanya bilangannya sekian, 1000 sekian ya, ini nanti dapat apa kan gitu, itu harus berdasarkan dalil. Kalau itu tidak ada, maka ya berarti itu bukan sesuatu yang memang seperti itu dipraktekannya ya. Berarti kita kembalikan kepada apa yang dipraktekkan oleh Nabi, dan itu juga nanti di sahabat melakukan itu atau tidak. Apakah ada sahabat juga yang melakukan hal-hal seperti itu? Ya, ini nanti bisa dicek kan gitu. Kalau itu nggak ada, berarti ya bukan sesuatu yang disyariatkan di dalam agama. Gitu nggih Bu? Ya. Karena nanti akan macam-macam itu. Jadi pedomannya adalah melihat kepada apa yang ada di dalam Al-Quran atau keterangan dari Nabi SAW ya, dan sebagai penguatnya dilihat ada nggak amalan-amalan sahabat ya, itu juga menjadi indikasi ya, amalan itu baik atau tidak itu juga dilihat generasi ini, para sahabat ini melakukan atau tidak. Khususnya adalah nanti khulafa ar-rasyidun yang 4 itu ya. Yang contohnya seperti azan 2 kali ketika sholat Jumat itu kan karena memang di zamannya Utsman itu, Utsman mempraktekkan itu ya, berarti itu ada contohnya dari sinten ini gitu nggih Bu, itu menjadi patokan ya. Wallahu taala alam bisawab ya. Tadi yang umat itu akan terpecah dari 73. Itu apakah selain yang tadi hanya satu Ya. Yang 72 itu apakah tidak masuk surga? Apakah dasarnya Bapak yang berbeda karena
dia umatnya kan berarti kita yakin iman. Apa juga menjamin ke sana? Nggih. Nanti dijelaskan di keterangan tentang hadis itu bukan berarti yang lain selain dari satu itu nanti di neraka selamanya, tidak. Maknanya adalah nanti di dalam syarahnya disebutkan karena mereka yang selain yang satu itu melakukan penyimpangan, mereka masih muslim, tetapi mereka karena ada penyimpangan itu, perbuatan dosa itu yang kemudian diazab di neraka. Dan nanti kalau dalam ataupun yang 3 syarat masuk surga adalah pertama adalah orang yang memurnikan tauhid, tidak ada syirik. Kedua, hanya diperlihatkan. Yang ketiga harus dicuci. Ya, jadi itu ya, umat itu masih dalam koridor Muslim, Islam, tetapi karena tidak memurnikan amal ibadahnya alias masih bercampur dengan yang lainnya, maka dia tadi poin yang ketiga itu dia diazab, tapi tetap nanti ya Allah nanti yang kemudian mengampuni, atau itu nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu nggih Pak? Bisa dipahami. Ini Masya Allah, ini memang hadis ini nanti termasuk dari pokok istilahnya, menjadi kaidah nanti di dalam syariat juga. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di kesempatan kali ini. Semoga Allah memudahkan ya kita untuk menuntut ilmu, dan kita diberikan ya ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.